Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi tahirin tayyibin wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du, jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa hadir di majelis ilmu yang insyaallah kita pada kesempatan kali ini akan membahas kajian kitab Talbisul Iblis, ya, tentang belitan iblis atau setan di dalam menggoda dan menjerumuskan manusia. Studi tentang setan ini secara khusus belum ada dibahas pada jurusan-jurusan di perguruan tinggi, ya. Selama ini di perguruan tinggi jurusan keilmuan itu dibahas hanya untuk studi tentang manusia, ya. Ilmu pendidikan itu tentang manusia, ya. Ilmu psikologi, ilmu antropologi, ilmu ekonomi, itu semua membahas tentang manusia, ya. Bahkan ilmu fikih pun itu bicara tentang manusia, af'alul mukallaf, ya, tentang perbuatan manusia yang mukallaf, ya. Tetapi jarang sekali dibahas, ya, dan bahkan tidak ada jurusan secara spesifik, ya, studi mistik tentang masalah setan ini. Kalau di Inggris ada studi tentang mistik, tapi S2 ilmu sihir, ya, atau ada juga jurusan ilmu sulap. Di barat, di Eropa sendiri ada, cuman pembahasan yang menyimpang. Nah, kali ini kita akan membahas tentang studi seluk-beluk hakikat setan, ya. Satu makhluk, ya, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wujudnya tidak nampak oleh kita, sementara setan sendiri melihat kita. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, ya. Di dalam surat Al-A'raf ayat 27 itu, sesungguhnya setan itu bisa melihat kalian, tetapi kalian tidak bisa melihat setan, ya. Padahal Allah menyebut setan itu sebagai aduwwum mubin, musuh yang nyata, bukan musuh yang abstrak, yang nyata. Seakan-akan panca indera kita, akal dan budidaya kemampuan kita itu bisa melihat ataupun bisa mengetahui keadaan dan hakikat setan itu sendiri. Karena memang Allah memerintahkan supaya kita menjadikan setan itu musuh yang nyata, ya, musuh yang nyata.
Tapi masalahnya manusia itu karena tidak mengenal hakikat dan seluk-beluk setan, sehingga dia tidak mengenal sama sekali, terjerumus, tergelincir oleh setan, tetapi dia tidak merasakan, tidak menyadarinya ya, bahwa dirinya sedang terjerumus. Maka oleh karena itu ada seorang ulama yang kemudian membahas secara tuntas tentang seluk-beluk setan ini ya, dalam kitab Talbisul Iblis ya. Jamaah sekalian, di dalam kitab ini dinukil satu riwayat dari sahabat Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an. Dinukil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza asbaha Iblisu batha junudahu fil ardi." Jadi setiap pagi artinya setiap hari, di pagi hari ya, itu iblis ya menyebar seluruh pasukannya. Jadi iblis itu sebagai dedengkotnya setan atau nenek moyangnya setan. Itu iblis setiap pagi, di dalam hadisnya Abi Musa di sini dijelaskan, batha junudahu fil ardi. Jadi menyebarkan seluruh pasukannya dari bangsa setan ini ke seluruh muka bumi, dari timur maupun barat ya, selatan maupun utara. Fayaqulu, kemudian iblis mengatakan, man adallu musliman albastuhu at-taj. Siapa yang berhasil hari ini menyesatkan seorang muslim atau muslimah itu ya, dari umatnya Nabi ini, siapa saja yang berhasil menyesatkan mereka, albastuhu at-taja, aku akan berikan hadiah, aku pakaikan untuknya mahkota kehormatan ya. Mahkota kehormatan itu setiap hari ya. Jadi artinya apa? Tidak ada kata libur ya, enggak ada tanggal merah di dalam kalendernya setan itu di dalam menggoda apa? Manusia. 24 jam full time ya. Karena setan itu tidak tidur ya. Ketika manusia tidur pun setan masih melek dan berjaga-jaga untuk menyesatkan manusia. Makanya terkadang orang bermimpi buruk ya, sehingga setan bisa masuk ke dalamnya. Bahkan setan itu juga mengikat 3 tali atau 3 ikatan di tengkuk setiap orang ketika seorang itu sedang tidur. Jadi ada jaringnya, ada tali yang dipakai untuk menjadi ranjo yang bisa mempengaruhi, menyakiti, menebarkan mimpi buruk dan begitu seterusnya di saat seseorang tidak sadarkan diri karena sedang tidur. Makanya kata Nabi, kalau kita tidur kemudian bangun di malam hari, kemudian zikir atau berdoa, itu lepas 1 tali. Kemudian kalau kita wudu, tali yang kedua lepas lagi. Kemudian kalau kita sholat 2 rakaat, maka seluruh tali, 3 tali tadi, 3 ikatan itu lepas ya. Makanya seseorang itu bisa fresh kembali ya, kalau dia bangun misalkan di sepertiga malam atau menjelang subuh ya, dia segera zikir, ke kamar mandi dia wudu, selepas itu sholat 2 rakaat, itu badannya jadi seger lagi ya, pikirannya juga sama. Tetapi kalau tidak, dia terbuai oleh mimpi indah yang ditebarkan oleh setan, sehingga kesiangan bangunnya itu di dalam hadis disebut apa? Orang dikencingi
telinganya, pendengarannya, sehingga nggak mendengar azan subuh. Bahkan terkadang ketika waktu azan subuh, setan dengan segala upaya menutup telinganya sehingga tak mendengar itu azan. Bahkan membayang-bayanginya dalam sebuah mimpi, seakan-akan dia mimpi ke masjid gitu. Seakan-akan mimpi sholat berjamaah gitu kan. Pernah kan seperti itu? Nah itu berarti masuk setan ke alam mimpi seseorang. Jadi mimpinya sih sholat jamaah, tetapi sendiri dia tidak bangun untuk berjamaah. Itu berarti jangan dianggap itu mimpi baik, itu mimpi buruk juga. Karena disebut apa? Setan itu yatakhabbatu, ya, memanipulasi, atau setan itu tahrif, memalingkan seseorang ya dari kebaikan kepada keburukan ya. Jadi oleh karena itu di sini jamaah sekalian, hadis ini tadi yang diriwayatkan oleh Abi Musa tadi memberikan peringatan kepada kita agar manusia, agar kita sebagai seorang muslim untuk senantiasa waspada ya, untuk senantiasa waspada. Karena setan ini memiliki banyak langkah ya. Allah berfirman di surat Al-Baqarah 168 169. Di situ ditegaskan ada satu larangan tegas ya. La tattabi'u khutuwati syaitan. Jadi jangan kamu mengikuti khutuwat ya. Khutuwat itu jamak dari khutuwah. Khutuwat itu artinya banyak ya. Langkah-langkah strategis yang ditempuh oleh setan itu tidak hanya satu, tapi banyak langkah. Langkah satu tidak masuk, dia akan cari langkah berikutnya. Langkah kedua, ketiga, sampai 1000 langkah. Setan punya itu. Jadi setan merancang strategi yang canggih ya, untuk menjaring, untuk menggelincirkan apa? Manusia ya. Dengan apa? Jaring-jaring setan tadi, langkah-langkah setan ini, jamaah sekalian, disebutkan di dalam Al-Quran itu banyak sekali istilah-istilah ataupun langkah-langkah setan di dalam menggoda manusia. Yang pertama jamaah sekalian, langkah setan yang pertama adalah langkah yang disebut dengan istilah ghurura ya. Ghurura ya, ghurura itu artinya setan menebarkan tipu daya ya. Jadi memalsukan atau menipu ya manusia ya. Dengan apa? Zukhrufal qauli ghurura. Jadi dengan bisikan-bisikan manis ya, disebut zukhruf ya. Zukhruf itu semacam apa? Kata-kata setan itu laksana perhiasan ya, yang begitu indah, disusun dalam bentuk kata-kata bisikan-bisikan yang kemudian dihembuskan di dalam hati manusia, sehingga manusia apa? Tertipu ya, tertipu ya. Itu disebut dengan ghurura ya. Jadi kata-kata manis atau janji-janji manis yang disebutkan oleh setan ya, untuk apa tadi? Menipu manusia, ghurur. Nah, yang paling banyak digunakan setan untuk menipu manusia itu adalah menggunakan sarana-sarana materi duniawi. Makanya Allah mensifati dunia itu wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur ya. Tidaklah dunia itu kecuali kesenangan yang menipu ya. Kesenangan yang menipu ya. Orang dibuat panjang angan-angan, orang dibuat terpedaya oleh dunia, orang dibuat matanya hijau dengan pernak-pernik dunia, sehingga orang itu kepingin memperturutkan kesenangan-kesenangan yang sesaat,
tanpa mempertimbangkan ya akibat siksa besok di hari kiamat ya. Kenapa? Karena sumbu pendek dia, cara berpikirnya itu materialistis gitu ya. Ujung-ujungnya pokoknya dunia itu materi gitu. Kesenangan-kesenangan yang sifatnya sesaat ya, mataul ghurur ya. Ini digunakan setan untuk menggoda manusia dengan tawaran-tawaran kesenangan-kesenangan apa? Dunia ya. Orang kepengen makan, dia punya syahwat perut ya, lapar. Nah setan membisiki, makan saja, nggak usah pikir halal atau haram, yang penting enak. Ini adalah bahasa setan ya, untuk mengelabui manusia. Yang penting kenyang, yang penting enak ya. Dia tidak peduli lagi halal ataupun haram, yang penting untung, tidak peduli lagi kalau itu hasil judi online atau hasil menipu atau hasil mencuri. Ini bisikan-bisikan setan itu muncul ya, kata-kata manis yang dibisikkan ke dalam dada manusia. Nah kemudian lagi langkah setan yang berikutnya, adalah dengan tadlil ya, dengan cara menyesatkan, disesatkan ya. Wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida. Setan itu selalu menginginkan agar menyesatkan mereka manusia itu dengan sesat sejauh-jauhnya kesesatan ya. Bukan sesat yang pendek tapi sejauh-jauhnya dia sampai lupa jalan ya, saking terpental jauh, terpeleset dari jalan kebenaran, sehingga orang itu dibuat putus asa ya. Setan itu menyesatkan sejauh-jauhnya kesesatan supaya manusia itu dibuat apa? Putus asa ya. Terkadang manusia itu sudah tergelincir, sudah kadung berbuat dosa, setan membisikkan, ya sudah sekalian aja berbuat dosa ya. Sudah kecanduan judi online, ya sudahlah sekalian aja gitu ya, mati-matian. Dibuat orang putus asa gitu. Udah kadung banyak dosa, udah kadung banyak maksiat, dibuat putus asa sehingga dia tidak mau keluar dari maksiat itu karena sudah merasa kotor ya, sudah tidak ada ampunan. Nah ini putus asa akhirnya orang ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang itu masih memberikan kesempatan, membuka pintu taubat siang dan malam. Bahkan orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang terpeleset dari jalan setan tadi ya, diakibatkan pengaruh setan tadi itu, masih dipanggil oleh Allah untuk kembali ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu, qul ya ibadiyalladzina asrafu ya ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah ya. Wahai orang-orang dari hambaku yang melampaui batas ya, jangan putus asa. Nah ini, jadi ini nasihatnya Allah. Jadi orang-orang yang tadi sudah kadung tercebur, dia pernah melakukan dosa besar, dulu pernah melakukan kesyirikan, dulu pernah melakukan pembunuhan, pernah melakukan perzinaan, pernah melakukan judi online, pernah melakukan dosa-dosa banyak lah. Itu oleh setan tadi itu disesatkan sejauh-jauhnya supaya tidak kembali. Tetapi Allah Subhanahu wa taala malah justru memanggil ke sini ya, wahai para pendosa ke sini. Jangan kalian putus asa karena Allah Maha Pengampun. Allah mengampunkan seluruh dosa ya. Kalau seandainya manusia ini dosanya seisi langit atau seisi bumi ya, kemudian dia datang kepada Allah bertaubat, diampunkan itu ya, dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu tadi cara setan menyesatkan manusia tadi itu dengan membuatnya putus asa. Kemudian jamaah sekalian, langkah yang berikutnya yang didesain oleh setan itu adalah langkah permusuhan ya,
al-adawah wal baghdha ya. Innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawah. Jadi sesungguhnya hanyalah setan itu menghendaki agar di antara kalian itu terjadi permusuhan ya, saling benci membenci ya. Jadi makanya jamaah sekalian ya, dimanapun kita berada, entah di masjid, entah di pasar ya, entah di dalam rumah, entah di jalan, itu selalu ya, setan itu menyalakan api permusuhan ya. Di jalan misalkan ya, sama-sama ngantri lampu merah, macet, ada yang buru-buru, ada yang santai-santai ketika berkendaraan, akhirnya yang buru-buru tanpa sengaja nyenggol mobil kita misalkan, beret ya atau penyok itu ya. Nah itu mulai marah-marah ya, mulai membentak, mulai ngajak duel dan seterusnya. Itu setan mulai itu ya, selalu begitu, ingin menyulut api permusuhan. Itu namanya setan selalu begitu ya. Makanya kita ketika tersulut api emosi atau amarah, maka dianjurkan untuk berwudu ya jamaah. Berwudu, kalau memang mampu untuk berwudu, ada air di situ, wudulah ya. Karena setan itu tercipta dari api, wudu akan memadamkan api amarah yang disulut oleh setan tadi ya. Atau kalau di situ kita sedang berkendara nggak bisa wudu, ya minimal istighfar atau minimal kita ngalah diam ya, supaya tidak pecah ya, supaya tidak konflik yang menyebabkan permusuhan ya. Makanya kalau orang sedang marah, dia berdiri maka hendaklah duduk. Kalau dia duduk masih marah, hendaklah dia berbaring. Masih marah, tinggalkan tempat yang menyulut amarah tadi ya, dan begitu seterusnya ya. Jadi caranya jangan diperturutkan ya. Emosi sebab disulut oleh setan. Sama di dalam rumah tangga pun ya, suami, istri, anak, orang tua ya kan, terkadang hanya gara-gara hal-hal yang sifatnya sepele itu bisa terjadi konflik ya, terjadi perselisihan ya. Ada orang ya tanya, konsultasi ke saya, ada anak tidak tegur sapa 3 bulan dengan orang tuanya, hanya gara-gara debat di rumah. Dia ngelihat YouTube ya, di YouTube itu dijelaskan perdebatan terkait apakah matahari mengelilingi bumi ataukah bumi mengelilingi matahari. Debat yang nggak penting sebenarnya. Bapaknya mengatakan ini matahari mengelilingi bumi, yang satu mengatakan bumi mengelilingi matahari. Nggak selesai itu, debat kusir. Akhirnya 3 bulan nggak tegur sapa. Saya bilang itu bukan rukun Islam itu. Mau matahari ngelilingi bumi, bumi ngelilingi matahari itu nggak penting bagi kamu ya. Yang penting adalah kamu bakti sama bapakmu itu, sama orang tua. Hal-hal yang seperti ini sepele ini, debat ini, oleh setan dibuatlah permusuhan tadi itu. Sama misalkan suami istri debat masalah selera. Dalam mobil sama-sama lapar, kita makan kemana ya? Satunya saya kepengen makan bakso, satunya lagi enggak, saya mau ke soto Pak Min, satunya lagi saya enggak mau, maunya kebuli misalkan. Debat enggak ada selesainya. Nah akhirnya malah ribut di dalam mobil itu sendiri. Nah jadi setan itu seneng ya, menyulut hal-hal yang kecil, yang sepele ya, itu jadi konflik. Itu namanya baghdha ya, saling benci ya, disulut kebencian antara satu dengan yang lainnya. Makanya rumah tangga awet itu kalau satu lagi marah, satu diem saja gitu, ngalah itu. Kalau sama-sama marah ya udah pecah lah, begitu caranya ya. Jadi kalau satu lagi marah, satu diem ya,
Jangan sama-sama marah, jangan sama-sama bicara, malah yang terjadi adalah konflik, ya. Al-adawah wal baghdha. Jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, ya, cara setan untuk menggoda manusia, langkahnya adalah ya'murukum bisu'i wal fahsya. Jadi setan itu memerintahkan keburukan dan kekejian, ya. Perbuatan yang buruk dan keji. Jadi buruk dan keji itu definisi dari dosa itu sendiri. Jadi dosa itu adalah keburukan dan kekejian, ya. Buruk dalam arti, ya, segala sesuatu yang dilarang, ya, oleh syariat. Jadi apa saja kalau itu dilarang oleh Allah, kemudian diterjang, ya, tidak ditinggalkan, itu disebut keburukan, ya. Hal-hal yang sifatnya buruk, ya, itu hendaklah ditinggalkan, ya. Tapi oleh setan, keburukan itu dihias-hiasi, ya, dipoles, dipermak, gitu, ya. Dikasih pernak-pernik, ya, supaya apa? Menarik, gitu. Supaya menarik, ya. Ya. Orang dengan kehidupannya dan keadaannya, gitu, ya. Ketika manusia itu di dalam dirinya ada syahwat, kesenangan dan keinginan. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki dan panca indera kita yang diberikan oleh Allah itu dikelilingi dengan syahwat, gitu, ya. Nah, setan itu memainkan syahwat itu. Syahwat mata, syahwat telinga, syahwat lisan untuk ghibah, untuk bohong, itu syahwat lisan, ya. Syahwat mata melihat hal-hal yang sifatnya haram, ya. Kalau melihat istri sendiri halal, tapi kalau ngeliatin istrinya orang bahaya itu. Tapi oleh setan, oh, ngelihat istrinya orang kok lebih cantik daripada istri sendiri. Nah, inilah tazyin, ya, bagaimana setan itu memoles pandangan, ya, yang kemudian apa? Menjerumuskan. Jadi seakan-akan, ya, pandangan manusia, telinga manusia, ya, kemudian alam pikirannya juga sama, ya, itu dipermak, ya, dipermak, dipoles oleh setan sesuatu yang buruk, seakan-akan penampilannya itu menarik. Selalu begitu, ya. Itu namanya tazyin, ya. Tazyin. Tazyin itu artinya menghias-hiasi, ya. Menghias-hiasi, ya. Itu kerjaan apa? Kerjaan setan, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, langkah setan itu banyak sekali, dan itu Al-Quran ketika menjelaskan langkah-langkah setan itu banyak sekali. Ada 100 langkah lebih itu, ya, di dalam Al-Quran disebutkan, ya. Tentunya kita akan bahas beberapa saja, karena kalau 100 semua dibahas, ya, sampai jam 12 nggak selesai juga, ya. Nah, kemudian langkah yang berikutnya adalah asyaitanu ya'idukumul faqra. Jadi setan itu langkah ataupun strategi yang digunakan untuk menjaring manusia, menyesatkan manusia itu adalah menakut-nakuti, ya. Manusia itu ditakut-takuti jatuh fakir, jatuh miskin, ya. Punya anak banyak ditakut-takuti, nanti anakmu makan apa, nanti sekolahnya bagaimana, ya. Masa depannya seperti apa, ya. Sekarang serba sulit. Sekarang banyak nganggur, sampai presiden pun nyarikan pekerjaan untuk anaknya, kan gitu. Nah, jadi artinya orang itu ditakut-takutin, gitu, ya. Kepingin supaya cepat kaya, ya, tercukupi, dan ditakut-takuti fakir, ya. Sehingga di sini manusia tadi karena ditakut-takuti fakir, dia segala upaya dengan kerakusannya itu. Raja Ampat habis semua itu nikelnya digaruk, kan, ya, dikeruk semua, ya, kerakusan manusia itu, ya, ya, untuk kepentingan pribadi, ya. Bayangkan seorang hakim nyimpen duit di bawah kasurnya berapa miliar, ya, ya, hampir ada yang 1 triliun, ya.
Itu manusia rakus itu kenapa? Karena memang di dalam dirinya itu sudah mendarah daging bisikan setan tadi, ya, dengan sifat rakus karena takut miskin, ya, takut fakir. Tidak usah bayar zakat 2,5%. Nyari duitnya susah, udah dikumpulkan, ditabung, ngapain dizakati, ya? Duitnya hilang nanti kan. Nah, ini konsep setan tuh begitu, nakut-nakutin, ya. Selalu. Jadi setiap hari manusia itu ditakut-takutin jatuh fakir, ya. Sehingga dia kikir, satu sisi kikir, enggak mau sedekah, enggak mau infak, enggak mau wakaf. Satu sisi karena dia kikir, maka sisi berikutnya adalah dia pasti rakus itu, ya. Menghalalkan segala cara. Makanya Nabi SAW beliau menubuatkan, ya, nubuat yang akan terjadi di akhir zaman, ya, bahwa sayati zamanun, akan datang satu masa, satu zaman. Nah, zaman pasca wafatnya Nabi, artinya juga zaman mendekati kiamat, ya. Sayati zamanun alan nasi, ya, la yubali, tidak peduli, almar'u, seseorang, bima akhadha, dari mana dia mendapatkan penghasilan, ya, aminal halal aminal haram, apakah dia penghasilannya, pekerjaannya halal ataukah haram, itu udah enggak peduli lagi halal haram. Yang penting tadi cepat kaya, yang penting banyak duit, ya, banyak aset, nah gitu kan. Halal haramnya enggak dipikirkan. Itu dia tidak mikir lagi kalau dia nggarong kekayaan negara untuk kepentingan pribadi, ya. Yang harusnya negara dengan kekayaan tambang terbesar di dunia, tapi aneh banyak utang, nah gitu kan. Nah, rakyatnya masih banyak yang nganggur, kemiskinan masih merajalela. Ini sebuah keanehan. Kenapa? Karena tadi ada oknum manusia-manusia setan, yang setan berwujud manusia tadi, minal jinnati wan nas, ya. Yang itulah yang dengan kerakusannya tadi, ya, dengan kerakusannya mengumpulkan kekayaan 100 turunan, ya, yang enggak akan pernah habis, saking rakusnya tadi, ya. Disifati oleh Nabi kalau dia punya tambang emas, ya, 2 gunung emas, la betagha wadiyan salisan. Nabi sebenarnya sudah mengingatkan tentang kerakusan manusia. Kalau manusia itu punya tambang 2 gunung emas, dia akan mencari tambang emas yang ketiga, ya. Makanya kalau hari ini jangan heran kalau ada orang rakus, ya. Satu pulau Papua yang begitu luasnya dikeruk emasnya, dikeruk nikelnya, ya. Untuk kepentingan pribadi, laut dipagerin gitu, ya. Rakusnya manusia itu, ya. Ya. Padahal makannya juga sepiring paling itu, ya. Minumnya juga 1 botol kan. Tapi kerakusannya itu melampaui batasnya gitu. Nah, itulah manusia. Nabi udah mengingatkan itu, kalau manusia itu punya 2 tambang gunung emas, dia akan cari tambang emas yang ketiga dan seterusnya, ya. Itu saking apa tadi? Rakus. Makanya disebut alhaakumut takatsur, ya. Alhaakumut takatsur, ya. Telah melalaikan kalian at-takatsur. Takatsur itu numpuk-numpuk harta tadi itu, ya. Numpuk-numpuk harta. Nah, itulah cara setan, ya. Cara setan, ya, untuk membelit, ya, menyesatkan manusia. Jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, belitan yang berikutnya. Kama thali syaitani idh qala lil insani kfur, ya. Kemudian belitan yang berikutnya atau langkah-langkah setan, strategi setan yang berikutnya, ya. Setan itu setiap hari membisikkan di dalam dada manusia kata-kata ukfur, ya. Kufurlah, ya. Ya. Jadi itu tiap hari itu, tiap saat itu.
idz qala lil insani, idz qala ketika setan berkata lil insani kepada individu insan ya, setiap individu. Apa? Kata-kata apa? Ukfur ya. Kufurlah kamu ya. Kufurlah kamu. Ya. Misalkan seorang istri udah dikasih nafkah suaminya, gaji sampai amplop-amplopnya dikasihkan. Itu terkadang kok masih kurang, Pak, katanya. Nah, jadi udah mulai rasa kurang, kemudian sampai lupa terima kasih, itu juga bisikan setan itu ya. Selalu begitu ya, orang tidak pernah merasa cukup ya, disuruh oleh setan untuk mengkufuri nikmat ya, untuk mengkufuri apa? Nikmat ya. Makanya untuk melawannya kita diajari oleh Nabi SAW dengan kata yang sederhana, lawan dari kata ukfur tadi ya, yaitu kata alhamdulillah ya. Alhamdulillah, kata cukup itu ya, segala puji milik Allah. Alhamdulillah. Nabi kalau lagi sehat, lagi lapang ya, ketika ditanya gimana kabar ya Rasulullah, beliau jawab alhamdulillah ya. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat ya. Segala puji atas nikmat Allah yang dengan pujian tadi, hamdalah itu nikmat semakin sempurna kan gitu. Sedang susah pun ya, Nabi manusia ya kayak kita semua ya, kadang senang, kadang susah, kadang sempit, kadang lapang ya. Ketika Nabi sedang susah, ketika ditanya, jawabannya juga ternyata apa? Alhamdulillah ala kulli hal ya. Jadi Nabi kalau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal berarti Nabi lagi ada masalah itu ya. Lagi ada ujian berat ya. Lagi susah gitu ya. Tapi tetap terucap kata apa tadi? Alhamdulillah gitu. Jadi merasa cukup ya, merasa cukup. Mensyukuri apa yang ada gitu ya. Di rumah adanya air putih ya diminum bismillah. Alhamdulillah. Walaupun enggak ada teh, enggak ada kopi, enggak apa-apa. Ketika kita ucapkan alhamdulillah itu ya jadinya cukup aja gitu ya. Ya. Sehingga apa adanya ya, sehingga apa adanya. Jadi hal yang sederhana ini itu tidak mudah ya kalau tidak dibiasakan. Makanya di kitab Bulughul Maram itu terkait dengan saum tatawwu ya, terkait dengan puasa sunnah itu disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nabi itu kalau pagi pulang ke rumah ya, pernah tanya ke istrinya, mau sarapan? Tanya ke Aisyah, ternyata enggak ada sarapan gitu. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Apakah Nabi kemudian marah-marah? Tidak ya. Nabi langsung mengatakan, ya sudah kalau gitu saya puasa saja gitu ya. Jadi sederhana itu, tapi tidak mudah ini kalau nggak dilatih ya. Kenapa sesederhana itu Nabi? Ya sudah puasa aja. Simple gitu cara berpikir Nabi. Karena kalau kita pikirnya ruwet atau ribet gitu ya. Loh kenapa tadi enggak ada sarapan? Enggak punya duit, Pak. Loh, enggak punya duit kenapa enggak ngutang? Nah, ini malah ruwet lagi itu. Cari utang sana, utang sini akhirnya kan. Enggak bayar 3 bulan di tukang sayur ya. Sayur yang 3 bulan kemarin enggak dibayar-bayar akhirnya mau ngutang, malah konflik dengan tukang sayur. Tapi kalau orang mengatakan ya sudahlah saya puasa sunnah kan sederhana gitu ya. Nah, ini dalam rangka tadi ya, karena setan itu ketika dalam satu keadaan apapun, di rumah ada sarapan, di rumah nggak ada sarapan, itu setan memainkan tadi keadaan. Ya, kadang kalau nggak ada sarapan, kadang diolah itu ya, menjadi sebuah konflik, akhirnya marah ataupun akhirnya mencaci istrinya dan begitu seterusnya. Atau kalau sudah ada sarapan muncul juga sarapan nggak enak misalkan dan begitu seterusnya lah. Jadi ini pentingnya kita mengenal ya belitan-belitan setan tadi itu agar tidak terjaring razianya setan ya. Karena kalau udah terjaring masuk dalam
komplotan setan ya disebut ikhwan ya. Jadi ikhwanus syayatin ya, atau disebut sebagai teman ya atau sahabat ya. Nah, ini juga harus diapakan? Diwaspadai. Itu jamaah sekalian. Oleh karena itu kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari belitan-belitan setan tadi melalui doa ya, melalui zikir, melalui ilmu supaya tidak terkena was-was ya, dan melalui mengendalikan syahwat. Nah, dari 4 hal itulah seseorang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari belitan setan atau iblis tadi. Wallahu a'lam bissawab. Waktunya sudah habis. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.